Muhammad telah mengorbankan jiwa, raga, keringat, darah untuk sampai Islam ke tangan kita. Kalian menangis di malam ini lebih baik daripada kalian menangis di padang mahsyar. Menangis di malam ini lebih baik daripada menangis saat kalian di dalam neraka jahanam. Ini tempat yang terbaik saat dimana Nabi mengatakan, bagaimana saat umatku berkumpul mengharap keridhaan Allah dan di dalam majlis tersebut disebut nama Allah dan disebut namaku, maka apa yang kalian minta, maka siapa yang mereka minta, apapun yang kalian minta. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Allah berkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah penyebab kehadiran beliau-beliau di tempat ini, Allah turunkan rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula kepada pejabat pemerintah daerah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, dan juga Bapak Camat, baik TNI maupun Polri-nya. Sama kita muliakan pula Bapak Kapolsek kita, Bapak Kukuh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Allah berkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. InsyaAllah bagaimana tentang jabatan-jabatannya di dunia ini, penambah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang selalu tercinta dan yang selalu saya banggakan, para santri dan santriwati Desa Subang yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah. لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana. Segala macam pemberi nikmat, baik yang kita rasakan maupun yang tidak pernah kita rasakan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, kenikmatan yang hakiki sampai detik malam ini Allah masih pertahankan. Alhamdulillah, Islam dan iman kita masih Allah berikan, dan Allah berikan kita dalam keadaan panjang umur, sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau bangkitkan kami dari tempat yang mulia ini, melainkan Kau hancurkan segala dosa-dosa kami. Ya Allah, Kau ganti dengan pahala yang berlimpah. Ya Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kami duduk di dalam tempat yang mulia ini penuh dengan dosa. Ya Allah, jangan Kau sia-siakan doa kami ini. Ya Rabbi, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di momen di hari santri yang insyaallah mudah-mudahan kita ditulis sebagai santri yang bertakwa kepada Allah, kita dijadikan santri dan santriwati yang diberikan keridhaan dari Allah. Segala ilmu yang telah sampai kepada diri kita diberikan keberkahan di dalam ilmunya. Habib, memang keberkahan itu apa sih, Bib? Berkah itu tidak bisa dilihat, keberkahan itu tidak bisa dipegang, tapi keberkahan itu dapat dirasakan. Keberkahan adalah suatu anugerah terbaik dari Allah bagi setiap hamba yang bertakwa dan ingin menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu hukumnya apa? Menuntut ilmu hukumnya wajib. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa radahu, tatkala saat beliau berumur 9 tahun, diperintahkan oleh abahnya, saat dimana Imam Syafi'i diwajibkan untuk belajar kepada Imam Malik radhiyallahu anhuma. Beliau di saat itu datang ke Imam Malik saat Imam Malik memerintahkan khadimnya untuk membukakan pintu, lalu yang dilihat adalah seorang anak kecil yang bernama Muhammad Syafi'i. Lalu beliau dikatakan, ada perlu apa wahai Syafi'i? Aku ingin menuntut ilmu kepada Imam Malik karena ini adalah perintah ayahku. Sampai Imam Malik mengatakan, sampaikan kepada Syafi'i, aku tidak ada waktu untuk mengajarnya, hafalkan dulu kitab Al-Muwatta. Setelah dia hafal, baru dia datang ke sini, baru kita mutalaah. Disampaikan oleh khadim daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau tatkala disampaikan wahai Syafi'i, Imam Malik mengatakan, hafalkan dulu kitab Muwatta. Apa jawaban Imam Syafi'i? Sampaikan kembali kepada Imam Malik, Al-Muwatta ada di dalam kepala Syafi'i. 9 tahun sudah bisa menghafal Quran, 9 tahun sudah hafal kitab, 9 tahun sudah mengeluarkan fatwa. Anak muda desa Subang lagi ngapain 9 tahun? Mobile Legend. Iya. Facebook apa? WhatsApp,
juz 30 nggak apal-apal. Saya mau tanya sama DKM masjid, ada DKM masjid hadir nggak? Hadir ya. Subuh banyak nggak anak mudanya? Alhamdulillah kosong. Coba nanti nih pulang dari sini begitu 3:30 buka jendela yang lebar, dilihat yang masuk ke masjid anak muda apa aki-aki. Ana suruh lihat tapi lu udah ngomong sendiri. Kalau aki-aki main ke masjid sudah wajar. Kenapa? Umurnya tinggal dikit. Betul nggak? Nggak ada aki-aki pakai celana jeans, nggak ada. Betul apa nggak? Apalagi ini pakai legging, kan kagak lucu. Masjid penuhnya sama umur 50 ke atas, 50 ke bawah, lagi narik selimut. Betul bu? Bu, kalau ibu mah ahli sorga. Bu mau tahu bidadari nggak? Mau lihat bidadari? Mau? Tengok-tengokkan. Lah laki-laki nggak ada, bidadara nggak ada, di sorga nggak ada. Di sorga itu adanya tapi di sorga nggak ada nini sama aki-aki, nggak ada. Yang ada tuh anak-anak muda 17 sampai 25 tahun. Allah tuh paham sekali orang tua di dunia aja nyusahin. Betul apa enggak? Saya waktu berangkat umroh tahun lalu, begitu masuk take off, lu ngerti take off nggak? Terbang. Terbang. Begitu terbang, di belakang saya ada nini umur 70-an lah. Baru berapa menit terbang, kita tanya nih, kenapa ini enak Pit? Kenapa? Mual. Ya maklum, orang biasa naik beca. Sampai 2000 kaki ketinggian udah mulai tuh buka plastik kresek, rasak. Keluarlah obat pertama, cap kampak. Berubahlah wangi daripada pesawat, berubah cap. Naik ketinggian 3000 kaki, keluar bal pirik. Nyelet seno, nyelet sini, hidung diceletin sampai ditaruh di lidah. Udah sampai 5000 kaki perjalanan, udah sampai 5 jam, mulai koyok. Kenapa? Kaki kesemutan, Bib. Pinggang sakit, Bib. Makanya itu di sorga nggak ada nenek-nenek. Kenapa? Nggak ada yang jual bal pirik, Ibu. Makanya anak-anak muda, nih contoh nih buat anak-anak muda, jangan doyan main media sosial, baca Qurannya kagak. Sekali-kali coba imam di bulan Ramadan, anak-anak muda kan gagah. Betul apa enggak? Santriwati kan begitu dengar, oh suara si AA nih, AA Rifki maksudnya, lu geeran aja loh. Pokoknya gua sama perempuan menang banyak gua mah. Iyalah, perempuan suka sama saya karena hidung, ya kan? Pokoknya kalau saya bilang sama perempuan saya senang hati saya, tapi kalau bilang sama laki-laki nggak bakalan enak jawabannya mah. Bener-bener. Ini saya tanya, Bu, Pak, Bu, Neng, saya ganteng nggak? Bunga, hati bunga, bener. Pengen berasa tinggal di desa Subang. Coba tanya sama yang laki, Tong. Pak, saya ganteng nggak? Oh kan, nggak pernah enak saya mah. Kalah saing mereka mah.
Tapi tenang, yang model begini nih jodohnya agak lama. Ya iyalah, sekarang nggak ada perempuan nyari yang pengangguran, ngaji juga nggak bisa, kan konyol. Ngaji kagak, taklim kagak, nongkrong pinggir jalan, genjerang-genjreng, minum ciu, ya. Udah nggak musim desa Subang, anak mudanya pada mabok mah nggak musim. Sallu ala Muhammad. Nih saya bilangin, kalau lagi begitu jangan diteprokin tangan, saya bukan burung dara. Lagi desa Subang, ya Allah, udah siangnya panas, betul? Kalau orang bule minum begituan buat ngangetin badan, karena suhunya di bawah 0, min sekian. Kalau di sini kan kagak, 28, 32, kadang 35, panas luar biasa. Udah pakai minum, apa yang mau dipanasin? Kalau orang bule karena derajatnya bawah, dia minum juga secukupnya. Seloki minumannya juga mahal, satu lokinya 350.000. Lu 30 patungan, minumnya 18 orang. Mereknya 2 huruf, AO. Betul. Bukan orang desa Subang, bukan. Jakarta yang begitu. Saya tanya aslinya mana? Subang. Ini ketawa dulu nggak apa-apa ya, apa-apa, biar refresh. Soalnya kalau langsung tegang bahaya. Saya juga baru bangun tidur. Saya tidur di mobil, begitu melek, di mana nih? Udah tengah hutan. Lah emang bener kagak? Udah bener aja, kalau nggak bilang nggak bener gue pulang nih. Kalau orang bule minumannya Jack Daniels, Smirnoff, tequila, mahal-mahal. Gue kata orang, yang satu botol 1.700.000, 2 juta lebih. Ini udah 30, minum 18 orang. Kalau orang bule muntahnya juga enak. Pagi burger, malam pizza, siang spaghetti. Yang dia keluarin dia lagi. Nah kalau orang Subang, pagi nasi uduk, siang semur jengkol, malam tutut. Kalau orang bule begitu keluar, wah panjang spaghetti yang keluar. Orang Subang, wah panjang bukan spaghetti, bihun. Orang bule keluar, wah ada yang lengket-lengket keju. Orang Subang, kerupuk. Udah nggak pantas acan anak-anak muda mah. Sekarang udah zamannya anak-anak muda membela agama Allah Subhanahu. Coba kita lihat santri-santrinya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Lihat para santri-santrinya Nabi SAW. Mereka diabadikan di dalam Al-Quran sampai mereka ditempatkan di dalam surga Firdausul A'la. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mencintaku tidak mencintai para sahabatku, tidak akan mereka masuk bersamaku di dalam surganya Allah. Coba kita lihat, mesti cinta juga sama sahabat Nabi. Santrinya lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu, saat dimana beliau menjadi seorang khalifah, berkah daripada didikan Nabi SAW. Khalifah, pemimpin yang paling miskin adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu. Saat dimana ada para tetangganya, ada rakyatnya, ada masyarakatnya yang dalam keadaan kelaparan, dibuka gudang gandumnya, suruh diambil sebanyak-banyaknya agar mereka tidak lagi dalam keadaan kelaparan. Sayyidina Umar ridha kelaparan, yang penting rakyatnya makmur. Seandainya presiden kita kayak begitu, alhamdulillah. Lo yang ngomong ya, depan Kapolsek nih, aku ditangkap lagi.
Terusin nggak nih? Terusin nggak? Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu. Saat Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi SAW berada di dalam Jabal Tur, saat di mana orang-orang yang sedang berbondong-bondong ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, dengan ketawaduannya menjadikan dirinya sebagai tameng untuk Nabi Muhammad SAW, sampai masuk di dalam gua. Saat di mana dia duluan yang masuk ke dalam gua, diperiksa dulu kanan kirinya, atas bawahnya. Nabi, jangan masuk dulu ya Rasulullah, stop dulu, biar saya bersihkan dulu dalam gua ini. Jubahnya dibuka, dirobek sedikit demi sedikit, ditambah lubang-lubangnya, khawatir ada binatang buas yang akan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada satu lubang yang tidak ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar karena bajunya sudah tidak ada lagi, sudah nggak ada lagi potongan daripada jubahnya. Diganjal dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah masuk, lalu Rasulullah tiduran di pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Saat tertidurnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mulai merasakan sengatan yang sangat dahsyat, sampai tidak menahankan diri, wajah menjadi biru, keluar keringat begitu besar, sampai air mata menetes ke pipi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Sampai Rasulullah terbangun dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, apa yang kau rasakan sehingga engkau menjadi ada sebuah tangisan di dalamnya?" "Ya Rasulullah, bukan karena beratnya dirimu, namun di kakiku ini ada lubang yang belum tertutup. Aku tutup dengan kakiku, ternyata di dalamnya ada ular yang cukup berbisa ya Rasulullah." Suruh diangkat kakinya, buka kakimu, buka lubangnya. Saat dibuka, melihat telapak kaki Sayyidina Abu Bakar sudah hancur sampai tulangnya pun terlihat. Sampai di saat itu Rasulullah mengambil daripada ludahnya, menutup daripada luka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, ular ini marah kepadamu. Dia telah izin kepada Allah untuk memandang wajahku, tapi engkau menutupnya, tidak terima ular ini karena engkau telah menghalangi penglihatannya untuk memandang wajahku," kata Sayyidina Muhammad SAW. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ridha sakit, ridha terkena racun, yang penting Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas? Sayyidina Abdullah bin Abbas saat perang, di dalam peperangan tersebut beliau ditugaskan sebagaimana pemegang daripada bendera kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat di mana beliau memegangnya, pasukan sudah mulai agak bimbang. Nabi sedang mengajar di Madinah. Ini adalah peperangan Mu'tah. Dan di saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, dan ada sahabat yang mengatakan, "Wahai Abdullah, kembalilah kepada Rasulullah, sampaikan tidak memungkinkan untuk menjadikan peperangan tersebut. Kenapa? Lihat orang-orang kafir dalam keadaan cukup banyak, kita tidak akan mampu." Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas? "Wallahi, kalau peperangan ini didasari dengan hawa nafsu, aku pun tidak akan pernah turut serta di dalam peperangan ini. Karena ini adalah perintah Nabi, maka peperangan ini harus turut berlanjut karena kecintaanku kepada Sayyidina Muhammad SAW." Peperangan dimulai. Abdullah bin Abbas dalam saat memegang bendera tersebut, saat dimana memegang bendera, tangannya terpenggal, kanan kirinya terpegal, kakinya terpenggal, lalu dilepas, diambil oleh Imam Ja'far, dan di saat oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar, saat itu pun ada terlepas daripada genggamannya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Saat dimana Rasulullah SAW saat dalam keadaan taklim melihat ada sesosok manusia yang diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, namun beliau dalam keadaan sempurna diberikan sayap oleh Allah. Ternyata Imam Ja'far At-Tayyar datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah mengatakan dan menundukkan kepala, "Wahai para sahabatku, ketahuilah Ja'far At-Tayyar sudah menjadi syahid."
Dan di saat ini beliau diberikan daripada sayap yang begitu indah, yang terbentang daripada emas-emas, dan di ujungnya terdapat berlian dan permata. Mereka meridhakan dirinya untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Inilah para santri Nabi Muhammad SAW. Mereka yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah kita lakukan? Bagaimana keadaan kita hadirin? Bagaimana keadaan kita di saat ini? Sudahkah kita menjadi santri daripada guru-guru kita? Dari guru-guru kita sampai kepada guru-gurunya, sampai sanadnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Guru-guru kita tidak ada pernah bosan mengatakan aqimis shalah, dirikan salat. Tidak akan pernah bosan mereka mengatakan mau di majlis taklim manapun, dirikan salat, jangan tinggalkan salat. Inna salata tanha anil fahsya. Orang yang mendirikan salat akan jauh daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Nabi banyak bohong apa banyak jujurnya? Banyak bohong apa banyak jujurnya? Kalau presiden kita banyak benar apa banyak jujur, banyak bohongnya? Pip ngomongin presiden enggak ah? Kinjong, ntar kinjong. Tahu kinjong? Gede kepala. Emang udah gede. Saya nggak mau ngomongin politik, udah nasib bangsa kita udah. Betul? Udah nasib, maunya begini udah maunya begini aja udah kita tinggal sujud kepada Allah. Ingat nih, ujian demi ujian ini datang dari diri kita sendiri. Sebagaimana santri-santri Nabi SAW, ingat, orang yang dekat dari para alim ulama Allah jaga dunia wal akhirah. Jangan jauhin ulama-ulama kita, jangan jauhin para kiai kita. Ada apapun tanyakan kepada ulama kita. Apa kata Nabi? Orang yang jauh dari para alim ulama akan Allah turunkan 3 bala. Yang pertama, Allah cabut keberkahan dari negerinya. Sudah apa belum? Air susah nggak? Nyari nunggu hujan udah berapa bulan? Susah ya? Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita jauh dari para alim ulama, Allah berikan dan Allah titipkan pemimpin yang zalim. Sudah apa belum? Jujur, sudah apa belum? Saya mau ngomongin kezaliman, saya tinggal di Petamburan. Di Jakarta saya tinggal di Petamburan. Rumah saya nggak jauh dari rumah Habib Rizik, 3 rumah dari rumah Habib Rizik. Saya bingungnya yang demo di MPR kenapa yang digerebek Tamburan? Ini yang saya lagi nggak habis pikir. Saya punya orang tua di dalam sana, saya punya kakek, saya punya ibu ada di dalam sana, ngedengar suara tembakan, ngedengar suara gas air mata. Anak yang mana ridho orang tuanya teraniaya di dalam rumahnya sendiri? Saya cuma minta tolong, mudah-mudahan jangan terlalu musuh kepada teman-teman yang ada di Petamburan. Jangan terlalu musuh sekali dengan front pembela Islam, jangan. Ini tahadusan binikmah. Alhamdulillah ada front pembela Islam aja masih alhamdulillah kita. Ada Banser, alhamdulillah kita. NU bersatu, alhamdulillah kita. Allah jauhin kita dari segala bala. Coba kalau nggak ada pilar-pilar, alhamdulillah masih ada polisi-polisi pecinta daripada umat Nabi Muhammad SAW. Masih banyak orang TNI yang masih cinta kepada alim ulama. Coba tuh kalau kemarin kagak, udah hancur Petamburan. Ini tahadusan binimah. Saya ada di tempat, saya ada di Petamburan, saksinya masih banyak. Ini ada 2 orang anak yang saya bawa. Saya di paling depan, mereka yang satu ketangkep polisi. Mana orangnya? Ada yang ketangkep tapi sekarang udah bebas. Kejadiannya sangat luar biasa. Kenapa musuh banget sih sama Islam? Kayaknya fobia sekali sih sama Muslim. Ya Allah, kita cuma ngangkat tangan, doa, zikir, wirid, minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah jaga negeri kita, amin. Allah berikan keistiqomahan kepada pemimpin-pemimpin kita.
Mudah-mudahan nggak terlalu fobia sama Islam. Ingat, sampai sejarawan dari Amerika Serikat dan dari Inggris menyatakan, demi Tuhan, ini orang Yahudi ya, ini yang ngomong orang Yahudi, sejarawan orang Yahudi, orang Amerika dan orang Inggris. Beliau mengatakan, demi Tuhan, dunia ini diberikan, dunia ini dibesarkan, dunia ini diciptakan, dan yang pertama kali ada agama di dalam dunia ini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Ini Yahudi yang ngomong Yahudi, orang Amerika ngakuin. Ini sekarang ngaku-ngaku udah bilang udah Islam yang cari Islam yang rahmatan lil alamin aja, yang udah biasa ngangkat tangan doa sujud udah begitu aja. Kalau Nabi begitu nggak ada perang, Uhud nggak ada, Badar nggak ada, Mu'tah nggak ada, Romawi masih tetap berjaya. Karena ada peperangan, karena menghina agama, itu caranya. Ayo dong santri-santriwati yang cerdas, berpikir yang baik di dalam agama ini. Iya, ada masing-masing waktunya. Waktunya kita ngaji ada, waktunya panggilan perang ya perang. Perangnya dalam arti apa? Yuk menjadi santri yang menjadi santri yang bertakwa, yang mengharap keridhaan Allah, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berperang sebagai santri ini kan bagaimana repotnya nih, mau taklim susah. Nih hebohnya apalagi film ini, mudah-mudahan nggak ada yang nonton film The Santri ya. The Santri isinya pacaran aja di dalamnya, ngaji kitab kagak, bawa tumpeng, macem-macem. Ini banyak yang pacaran, banyak. Mudah-mudahan yang pacaran di malam putus, amin. Yang bilang amin kayaknya nembak nggak pernah diterima loh. Lagi jadi perempuan mah mahal dong ya, jadi perempuan yang mahal. Santriwati juga ada jual mahal, jangan dikasih bunga. Jangan mau dikasih bunga, saya mah tersinggung. Benar, orang mati apa orang hidup yang dikasih bunga? Emang enak loh. Kalau dikasih bunga tolak, maaf saya ngerasa tersinggung, nyumpain saya mati duluan. Kalau gitu saya kasih aja bunganya buat aja mati gitu ya. Jangan ya. Ambil ilmunya santriwati yang perempuan ini, ambil ilmunya ilmu duren dong, jangan ilmu mangga. Apa Bib ilmu mangga? Orang kalau mau beli mangga kan dipencet dulu. Lu mencet-pencet senang, lu senang. Iya, kalau keras kan nggak ada yang mau beli. Betul, kalau ada yang beli keras juga mangganya berarti buat 7 bulanin. Betul nggak Bu? Nah, beli mangga tuh cari yang lembek, habis itu dicium, dekat-dekat, nempel. Orang ada masih ada getahnya, udah dicium, mana nempel nyiumnya kan ya? Haram nggak? Haram. Jangan pernah ambil ilmunya. Coba ibu besok ke pasar beli mangga, pasti dipencet. Betul nggak? Bapak mah nggak mungkin beli mangga. Mau keras lebih asik deh. Udah, kalau itu nggak usah dilanjutin dah. Bisa bahaya, bisa perang aqua ntar dari sono sampai sini. Ambil ilmunya ilmu duren. Kalau orang mau beli nggak bakal dibejek, pencet aja enggak. Kali orang Subang beli duren dipencet, bonyok iya tangannya kan, cium juga jauh-jauh, nggak berani deket-deket. Kenapa? Tusuk hidungnya. Apalagi model kayak saya ngelepas. Pokoknya kalau udah ngomongin hidung gue mah menang banyak. Iyalah, gue yang mancung. Itu yang ngomong siapa? Gua. Masalah buat lo. Ini bahasanya masih Betawi nggak apa-apa ya? Tapi paham kan? Paham ya? Emang saya bukan bahasa ikan kok, masih bahasa Indonesia.
Itu yang kedua, Allah turunkan, kata Nabi, Allah titipkan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, orang yang jauh dari para alim ulama. Yang ketiga, kata Nabi, Allah matikan tanpa membawa iman. Tuh, hati-hati. Makanya jaga ulama kita. Kita doakan semoga ulama-ulama kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan keberkahan di dalam ilmunya membawa kita sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Ini masalah santri udah selesai ya, sudah paham ya. Jadi santri yang istiqah, cari hidayah, jangan diam aja di rumah. Hidayah itu dicari, dan hidayah itu mahal. Bib, dari mana mahalnya Bib? Hidayah mah kita tinggal sujud minta. Iya, cari, namanya sujud itu mencari. Kenal Nabi Allah Adam? Kenal Nabi Allah Adam? Sok lu? Emang lu hidup di zamannya? Kenal-kenal aja. Nabi Adam punya anak siapa? Siapa? Qabil dan salah satunya, ada nggak yang khianat kepada Nabi Adam? Ada nggak yang durhaka kepada Allah? Anak Nabi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi istri Nabi Allah Lut. Istri Nabi Allah Lut sampai matinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Ibrahim memiliki anak seorang nabi. Nabi Allah Ibrahim memiliki istri-istri yang luar biasa, Siti Sarah dan Siti Hajar. Nabi Allah Ibrahim adalah penegak kalimat tauhid, ayahnya produsen berhala. Sampai matinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi Muhammad, Abu Jahal dan Abu Lahab, sampai matinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya Nabi, anak Nabi Allah Nuh, menantang Nabi Allah Nuh, kalau Allah turunkan bala, Tuhanmu memberikan bala, menimpakan air bah yang begitu besar, aku tinggal naik ke atas gunung yang tertinggi. Datang air bah, tersapu Kan'an, sampai matinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Berarti hidayah mahal nggak? Mahal. Makanya siap cari hidayah. Siap. Saya mau ngomong sedikit. Kemarin di daerah Kuningan Kota ada peristiwa yang sangat sakit, membuat sakit hati setiap umat muslim. Ada seorang, kalau saya bilang seorang, saya mau bilang seekor sebenarnya. Kalau saya bilang seekor karena kenapa? Udah nih orang mah binatang. Kalau manusia dinasehatin ngerti nggak? Ngerti ya? Kalau dikasih bicara paham ya? Ini udah diajak bicara, didudukin sama kiai, tetap aja nggak mau dengerin juga. Ala kulli hal, akhirnya anak berumur 17 tahun ini pindah ke agama Kristen Protestan. Pindah agama, alasan kenapa? Karena ini agama yang saya yakini, dan saya yakin bahwa Kristen Protestan ini agama sampai ke dalam surga. Umur 17 tahun udah murtad. Udah bukan lagi kita ngomongin Wahabi Ahmadiyah, bukan udah. Kalau Wahabi, kalau orang masih bilang Salafi, mereka masih syahadatnya sama kita. Jangan dipusingin, itu masalah furu', itu masalah khilafiyah, masing-masing punya kitabnya, tinggal duduk sama-sama, yuk kita mutola'ah. Kalian punya dalil, kita pun punya dalil. Kalau Ahmadiyah udah jelas, kalau dia kan bukan Islam. Nah ini anak muda gara-gara sering main Facebook, kenalan temen di Facebook, dicuci otaknya, pindah. Makanya media sosial itu dijadikan medan dakwah. Jangan lu cari macam-macam. Ini yang laki nyari yang denok banget, yang perempuan nyari yang kaya. Begitu ketemuan beda, emang enak loh.
pakai foto siapa yang datang hidungnya menyong, kan begitu, beda kan. Makanya jangan mau dibohongin media. Udah ambil kitab, baca kitab Qurratul A'yun. Wah, senang kan lu? Senang kan bacanya? Senang kan? Tahu nggak, saya belajar itu kitab 2007 saya nikah 2015. Berapa lama tuh kitab? 8 tahun. Itu pun cuman sampai bab 4. 2007 sampai 2015 bab 4, 2015 sampai 2019 baru khotam. Lu gini hari udah pada khotam memang? Jangan, terkebayang loh, bahaya ya, nggak boleh. Bacanya boleh udah sampai bab 4 aja. Mengenai cari hari boleh, mau cari bagaimana cara khitbah boleh. Ini ada orang pacaran lama banget. Kalau orang yang dekat, bahasa Islamnya apa? Ta'arufan. Itu apal kan? Ta'arufan 5 tahun 7 tahun. Ya Allah, tuh kalau punya anak udah gede banget itu. Itu sampai 5 tahun 7 tahun lu ta'arufan apa cicil mobil? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, la takrabu, jangan dekati. Udah tahu jangan deketin, lu kemari boncengan tong. Neng, jangan boncengan dong ya, cari yang mahramnya. Jangan. Nih yang begini anak santri sekarang mah bikin kedernya bukan bikin keder yang orang tua, bukan, bikin keder malaikat. Ini bener-bener Kiai, bener-bener Kiai. Orang datang, nih saya juga mau bilangin sama bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau ada anak laki datang pakai kain sarung, koko, peci, jangan dipercaya. Bohong. Mengaji bohong. Gua udah pernah duluan gua. Ngaji dipisah, tangannya megang handphone. Yang Habibie ganteng nggak ya? Yang ini nyaut, hidungnya mancungin dong. Jadi WhatsAppan nggak kenal. Nih saya mau kasih tahu orang tua, jangan sekali-kali ada anak laki-laki datang ke rumah bawa anak perawan kita, jangan dibolehin. Mau ngaji sekalipun jangan. Kenapa? Bikin keder malaikat. Dari Subang jalan begitu baru setelah jambe nyemplung. Baik. Mokat is dead. The end. Sadaqallahul adzim. Nyemplung, malaikat Ridwan datang, ya Allah ahlil jannah. Malaikat Malik datang, tak duluan. Kan Ridwan namanya, tar duluan. Ini orang mau ke majlis lik, gimana ceritanya? Iya nih kan orang ahli surga, nggak bisa, dia kan jalan bukan mahramnya. Coba malaikat dibikin berantem. Jangan ya, jangan ya. Udah yang halal-halal mah enak, gurih. Bener-bener bukan kawin, nikah. Kawin kucing lo kawin. Nikah ya, nikah. Kalau ada satu laki-laki yang dia tuju, bilang kalau ini AA datang, Neng I love you. Sorry A, saya nggak kenal I love you, saya kenalnya Gobil tuh. Yeah. Sama satu lagi Kiai, saya lagi bingung Kiai. Anak muda kalau minta air sama kita nih, Bib tolong dong Bib doain. Kalau doa buat hati tenang ada doanya, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi. Ada doanya. Bib saya sakit, orang tua saya sakit, tolong doain. Ada solawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bibil qulub wa dawaiha wa abdani. Ada
doanya ada. Nih ada anak muda datang, Bib, minta doa. Buat apa? Biar cepet dapet jodoh. Ya Paul, saya kan bingung doanya apa. Begitu dibacain doa, gue bacain, tunggu dulu, kalau saya bacain doa berubah jadi Brad Pitt kan nggak apa-apa. Saya tanya, kerja nggak? Belum, Bi, masih nganggur. Dong, lu kerja, gajian, duit lu jejerin di perut. Perempuan mana juga hayo. Betul gak? Perempuan mah dasarnya matre. Betul kan? Kalau perempuan urusannya sama duit, matanya memang benar. Kalau perempuan mah hobinya duit. Nih boleh tanya sama bapak, Pak, betul nggak Pak? Dikunciin loh. Ada duit adek sayang, nggak ada duit adek bukan orang sini, bukan Jakarta yang begitu. Saya tanya, ibu aslinya mana? Oh. Kalau orang perempuan mah matre sudah wajar, betul? Wajar, make up ya, lipstick aja 125, maskaranya udah 150, belum krim siang, krim malam, toner, sabun muka, hand body satu paket 375. Tapi perlu paham banget bini gua, kalau perempuan hobinya ngabisin duit, Pak, bener. Kita mah hobi nyimpen duit. Kalau perempuan sama 11-12 sama tuyul. Bener-bener. Ibu jangan tersinggung ya, nggak boleh, karena ini udah qadar Allah, udah takdirnya Allah. Perempuan itu sama duit wah aja dah. Bulan Maulid dikit lagi ya Bu ya. Cie, seragam baru nih, cie. Cicilan yang bayar siapa? Bapak. Isra Mi'raj seragam lagi, cie. Yang bayar cicilan siapa? Ramadan udah tinggal seminggu, beli baju lebaran, baju lagi, cie. Yang bayar siapa? Sian lo Pak, nasib lo. Bapak jangan cuma mau bayar doang Pak, sekali-kali pakai baju ibu. Ya, jadi perempuan pokoknya yang mahal, santri santriwati harus menjaga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham. Udah selesai ya? Belum, sampai jam berapa lo? Ini gue kesini aja sejam setengah. Sekarang jam berapa nih? Jam 11. Tutup doa ya. Doa deh. Amplopnya bagi 2. Saya kalau udah keenakan ceramah bisa 5 jam loh. Bisa-bisa sampai ya kita subuh bareng ya. Setuju? Mau? Gue nyoga. Ini bisa copot tenggorokan loh. Bentar lagi bulan Maulid ya. Berapa minggu lagi? Seminggu lagi. Siap-siap beli baju lebaran udah belum? Nyambut Maulid santai-santai aja gitu. Irsian amat loh. Orang yang namanya nih sama besok nih, ini besok Rebo Wakasan ya, Rebo terakhir di bulan Safar ya. Jangan takut. Nih kadang orang udah Rebo terakhir di bulan Safar diem di rumah. Nggak boleh. Kenapa? Balaknya banyak yang turun. Enggak, di Hadramut itu kalau udah malam besok nih Rebo terakhir di Safar, ini malam jalan-jalan ke vilanya Habib Umar. Jalan-jalan ke villa Habib Umar, ada permainannya, adu balap renang, main panah, hibur diri kesenangan. Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Yang apa yang kita punya diampuni sama Allah. Allah nggak jahat Bu, Pak, Allah nggak jahat. Segimana kitanya yakin, Allah pasti beri kesenangan buat kita.
Masa sama rebok terakhir di bulan Safar takut di dalam rumah? Jangan keluar ya, nanti yang kerja sholawat yang banyak ya. Jadi jangan ditakutin. Nih kadang kalau udah rebok terakhir nih sepi banget, kenapa? Takut kena bala, Bib. Ya kalau bala mah kapan aja ada nih saya mau ngejelasin lagi. Orang yang namanya kena bala, ada ujian, ada azab ya, ada ujian, ada. Orang yang namanya sekolah pasti punya kelas. Dari kelas 1 ada ujian, naik kelas 2. Nah sekarang dia nggak sekolah, mungkin nggak dia naik kelas? Mungkin nggak ada ujian? Nggak bakal mungkin. Sama begitu juga hidup manusia. Orang yang namanya ibadah, orang yang dekat kepada Allah, pasti ada ujiannya. Ujiannya itu pengangkatan derajat di sisi Allah. Ada orang nggak ibadah, nggak taklim, nggak ngaji, datang ketemu teman, oh gue lagi kena ujian nih bro. Jadi ujian itu sampein nama dia bukan ujian, itu baru azab di dunia, belum di akhirat. Sholat kagak, ngaji kagak, dibilang ujian, bukan, itu baru azab di dunia. Coba sadar diri, pahamin satu ayat atau satu surat di dalam Al-Quran. Baca surat Al-Ghasyiyah, baca surat Al-Ghasyiyah dan simak baik-baik. Hal hataka hadithul, apakah kalian mengetahui, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tentang datangnya hari kiamat? Itu udah tahu? Udah tahu? Udah tahu belum? Di dalam neraka sangat luar biasa. Ini saya kalau ngomongin ngomongin neraka, air mata saya cetek sekali Bu Pak. Benar, demi Allah, saya ngerasa saya ini banyak dosa luar biasa kepada Allah. Nauzubillah. Kalau saya ngomongin neraka, saya kepikiran saat Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata saat mendengar neraka Jahannam. Saat dimana Nabi SAW, saya sebelumnya jaga Nabi Muhammad di dalam hati kalian. Jaga Nabi Muhammad di dalam hati kalian. Jangan keluarkan Nabi Muhammad di dalam hati kalian. Rugi kalian. Yang rugi bukan Nabi. Nabi tidak minta dicintai oleh kita, tapi kita yang mengharapkan kecintaannya Nabi kepada kita. Kenapa saya mengatakan hal seperti ini? Karena Nabi cintanya kepada umat gak ada setengah-setengah. Full cintanya kepada umat Nabi SAW. Saat ayat tersebut diturunkan, Nabi sambil bersandar meneteskan air mata, keringat keluar dengan derasnya. Dengan meneteskan air mata, dengan rendahnya suaranya Nabi. Saat dimana orang yang dia sedang bekerja, dia berada dalam amalnya dalam keadaan sia-sia, percuma. Kenapa? Tidak terhitung nilai ibadah di sisi Allah. Karena dimasukkan di dalam pekerjaannya ada kemaksiatan di dalamnya. Sampai Allah menjelaskan di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW, tatkala mereka dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan haus, menjerit mengatakan, ya Allah, haus, aku haus. Malaikat datang membawa timah dan nanah, membuka mulut hamba Allah tersebut. Dengan dilempari di dalam mulutnya, dengan secara tidak langsung perutnya dalam keadaan terbakar sampai terpecah dan mengeluarkan daripada isi dalam perutnya. Ada yang mengatakan, lapar ya Allah, kami lapar. Malaikat membawakan batang yang begitu sangat amat besar dengan tancapan-tancapan paku, atau yang di dalamnya ada duri-duri yang luar biasa. Dibuka mulut orang tersebut, dimasukkan batangnya, sampai kata Nabi, mereka tidak merasakan kenyang dan mereka tidak akan pernah merasakan dalam keadaan gemuk. Takut kita kepada Allah. Jangan mulai-mulai bermaksiat kepada Allah. Jangan mulai-mulai menentang syariat Allah. Ayyuhal khadirun, Nabi menaruh harapan kepada kita. Nabi setiap hari selama dari mulai Nabi diangkat menjadi Rasul,
sampai Nabi akhirnya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan menangis dan menangis untuk umat Nabi Muhammad SAW. Cukup kita buat sedih Nabi Muhammad, cukup kita memineteskan air mata Nabi Muhammad SAW. Saat dimana Nabi di dalam satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, saat dimana di dalam malam tersebut menanyakan saat beliau tertidur terbangun melihat Rasulullah udah nggak ada di sampingnya, dicari Siti Aisyah, ternyata Rasulullah ada di dalam Masjid Nabawi, ditunggu oleh Siti Aisyah sampai selesai salat. Nabi ditanya, ya Rasulullah, berapa banyak di dalam bilangan salatmu ya Rasulullah? Ada apa wahai Aisyah? Mengapa engkau tidak istirahat? Mengapa engkau tidak dalam keadaan tertidur untuk menenangkan dirimu ya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW? Ya Aisyah, jika aku dalam keadaan tertidur, sedangkan setiap malam aku harus menggelar sorbanku, aku setiap malam tidak lepas 1000 rakaat salat taubat kepada Allah. Nabi maksum, Nabi tidak terhitung di dalam dosanya, Nabi yang diberikan kunci dalam surga, di dalam surga terdapat nama Nabi. Nabi pun masih salat taubat sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, banyaknya di dalam bilangan salatmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku khawatir keadaan umatku di saat di yaumil qiyamah kelak, mereka yang belum sempat bertaubat kepada Allah, maka aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Kita yang bikin dosa, Nabi yang bertaubat. Saat Nabi lagi makan, baru satu suap Nabi mendapatkan makanan, turun malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, dan Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril dan dikatakan, ya Rasulullah, Allah telah menciptakan surga dan neraka. Satu persatu dijelaskan. Ya Jibril, jangan kau jelaskan aku tentang surga, tapi jelaskanku tentang neraka. Dijelaskan sampai ke neraka Jahannam, sampai dikatakan oleh Nabi SAW, ya Jibril, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk siapa wahai Jibril? Tidak dijawab oleh malaikat Jibril. Pertanyaan kedua, untuk siapa Allah ciptakan neraka Jahannam wahai Jibril? Mulai ada kekhawatiran di hati Nabi, tidak dijawab oleh malaikat Jibril. Sampai pertanyaan ketiga, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad untuk siapa aku ciptakan neraka Jahannam. Ya Rasulullah, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk umatmu ya Rasulullah. Saat dimana Nabi mendengar neraka Jahannam untuk umatnya Nabi lari masuk ke dalam kamar, Nabi pingsan, Nabi menangis sujud kepada Allah. 3 hari 3 malam tidak keluar dari kamarnya, hanya keluar menjadi imam solat, lalu masuk lagi ke dalam kamarnya sujud kepada Allah. Sampai Siti Fatimah mengetok pintu kamar Nabi, lalu Nabi dalam keadaan pucat, Nabi dalam keadaan kurus, lalu bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu sehingga engkau tidak keluar dari kamar berhari-hari? Ya Fatimah, Allah telah ciptakan neraka Jahannam untuk umatku. Aku wajib, aku memohon kepada Allah. Doa Nabi cuma satu, hadirin, Allahumma ighfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Jangan kau biarkan mereka masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Sudah cukup kita membuat nangis hati Nabi SAW dalam sakratul maut. Saat Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bagaimana nasib keadaan kelak saat di akhirat kelak wahai Jibril? Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada kekasihku,
Wahai Rasulullah, Allah bentangkan 7 pintu syurga yang besar. Terbentang, engkau akan disiapkan di dalam syurga yang tertinggi. Bukan itu tujuanku wahai Jibril dari pertanyaanku. Bagaimana nasib umatku di akhirat kelak wahai Jibril? Tidak bisa menjawab dan tidak ada jaminan daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah menangis terseduh-seduh dan mengatakan, bagaimana nasib umatku di akhirat kelak wahai Rabbi? Sebentar lagi aku akan berjumpa denganmu ya Allah. Pastikan keadaan umatku di akhirat kelak wahai Allah. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad apa yang ia minta. Aku berikan 3 permintaan daripada Muhammad, maka akan aku kabulkan. Apa jawaban daripada Rasulullah? Malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, ada kabar gembira dari Allah. Cepat apa yang kau inginkan, apa yang kau minta, maka di hari ini akan dikabulkan oleh Allah. Jawaban Nabi, Allahumma ighfir ummat Muhammad. Lalu apalagi ya Rasulullah? Allahumma ighfir ummat Muhammad. Lalu apalagi wahai ya Rasulullah? Yang ketiga permintaanmu apa ya Rasulullah? Allahumma ighfir ummat Muhammad. Jika Allah ingin Muhammad ridha, maka masukkan umat Muhammad ke dalam syurganya Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meridai apa yang diminta oleh Nabi Muhammad, maka setiap umat akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Terima kasih wahai Rabbi, karena engkau telah menciptakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keadaan sakratul maut Nabi, Sayyidina Ali dipanggil, aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah, dirikan salat. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, dirikan salat. Ummati, ummati, ummati. Begitu lembut lirih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil umat. Sampai Siti Fatimah tidak sadar, sudah tidak tahu harus seperti apa, harus menangis terus menerus. Lalu dipanggil oleh Siti Rasulullah, ya Fatimah, dekatkan telingamu wahai putriku. Ada apa wahai Rasulullah? Apa yang kau tangisi wahai putriku? Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah nabiku, aku adalah umatmu. Sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan Allah, dengan tempat yang terbaik di sisi Allah. Maka aku tidak lagi dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Dibisikkan daripada telinga Siti Fatimah, ya Fatimah, setelah wafatku dari keluarga engkau yang akan kembali kepada Allah. Tersenyum sebentar Siti Fatimah dan lalu terus menangis. Bukankah ini kabar gembira wahai putriku? Iya ya Rasulullah, namun engkau pasti berdampingan dengan Allah. Di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Ya Fatimah, jumpai aku saat penimbangan amal baik, amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan syafaat kepada umatku agar timbangannya jauh lebih besar daripada timbangan solehnya, jauh lebih berat daripada kemaksiatannya, agar mereka bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Setelah penimbangan tersebut selesai ya Rasulullah, di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di sirat ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah?
aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Setelah sirat kami lintasi, di mana kami dapat berjumpa denganmu. Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Wallahi aku tidak akan pernah masuk apabila umatku masih berada di dalam nerakanya Allah. Syurga yang begitu sesak penuh, di mana kami dapat berjumpa denganmu. Jumpai aku di telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman daripada tanganku untuk seluruh umatku. Inilah kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian wahai umat Nabi Muhammad. Tidakkah kalian berfikir bagaimana Nabi Muhammad telah mengorbankan jiwa, raga, keringat, darah untuk sampai Islam ke tangan kita? Kalian menangis di malam ini lebih baik daripada kalian menangis di padang mahsyar. Menangis di malam ini lebih baik daripada menangis saat kalian di dalam neraka jahanam. Ini tempat yang terbaik, saat dimana Nabi mengatakan bagaimana saat umatku berkumpul mengharap keridhaan Allah, dan di dalam majlis tersebut disebut nama Allah dan disebut namaku, maka apa yang kalian minta, maka siapa yang mereka minta, apapun yang kalian minta di hadapan Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah.